Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asda Yustira, mahasiswa Universitas Terbuka Program Studi D4 Kearsipan. Jadi di sini saya ingin menjelaskan tentang pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda. Proses lahirnya Pancasila. Generasi muda Indonesia, tahukah kamu bahwa dasar negara kita, Pancasila, lahir dari proses yang panjang, penuh semangat dan kompromi. Nah, di balik 5 sila yang kita hafal sejak kecil, tersimpan kisah perjuangan para pendiri bangsa yang patut kita renungkan. Proses lahirnya Pancasila. Proses lahirnya Pancasila melibatkan serangkaian peristiwa penting, mulai dari pembentukan Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan, BPUPK, perumusan Piagam Jakarta yang dirumuskan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI. Pada 29 Mei 1945, sidang pertama BPUPKI digelar. Disinilah Soekarno menyampaikan pidato monumental tentang dasar negara. Ia menyebut 5 prinsip yang kemudian dikenal sebagai Pancasila. Namun, bukan hanya Soekarno, tokoh-tokoh seperti Muhammad Yamin dan Supomo juga menyumbangkan gagasan penting. Pada peristiwa penting Piagam Jakarta, salah satu peristiwa yang krusial dalam proses perumusan Pancasila adalah Piagam Jakarta yang dirumuskan oleh Panitia 9 pada tanggal 22 Juni 1945. Piagam Jakarta merupakan draft awal pembukaan Undang-Undang Dasar yang di dalamnya memuat rumusan awal Pancasila. Rumusan sila pertama dalam Piagam Jakarta berbunyi, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Rumusan ini kemudian menjadi sumber perdebatan karena adanya keberatan dari perwakilan Indonesia bagian timur yang mayoritas non-muslim yang merasa rumusan tersebut diskriminatif dan tidak mencerminkan persatuan Indonesia. Dari peristiwa tersebut, nilai Pancasila yang tercermin, musyawarah dan mufakat serta persatuan. Peristiwa Piagam Jakarta, khususnya dinamika dan perubahan yang terjadi setelahnya, mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila, yaitu musyawarah dan mufakat serta persatuan Indonesia. Musyawarah dan mufakat, adanya keberatan dari wakil-wakil non-muslim, khususnya dari wilayah timur, ditanggapi dengan semangat musyawarah. Para tokoh pendiri bangsa tidak memaksa kehendak mayoritas, melainkan berunding untuk mencari titik temu. Persatuan Indonesia. 7 kata dalam sila pertama, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Akhirnya dihapus dan diubah menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa, hanya sehari sebelum proklamasi pada 18 Agustus 1945 oleh PPKI. Perubahan ini dilakukan demi menjaga keutuhan bangsa dan persatuan seluruh rakyat Indonesia yang beragam suku, agama, dan budaya, menunjukkan pengorbanan kepentingan golongan demi kepentingan nasional yang lebih besar. Pelajaran yang dapat diambil bagi generasi muda ialah pelajaran paling berharga dari perubahan sila pertama Piagam Jakarta adalah sikap kenegarawan dan toleransi tingkat tinggi dari para pendiri bangsa. Mereka menunjukkan bahwa kepentingan nasional di atas segalanya. Para tokoh muslim setuju untuk menghapus 7 kata tersebut demi menerima dan merangkul semua elemen bangsa agar negara yang baru lahir dapat berdiri kokoh. Mereka mengedepankan persatuan di atas keyakinan atau kepentingan golongan. Toleransi adalah pilar bangsa. Perubahan tersebut adalah manifestasi nyata dari toleransi dan penghargaan terhadap keberagaman. Indonesia didirikan bukan hanya untuk satu kelompok, tetapi untuk semua warga negara. Nilai ini sangat relevan bagi generasi muda saat ini, terutama di era informasi dan media sosial. Menjaga harmonisasi di tengah perbedaan. Generasi muda perlu mempraktikkan toleransi dan sikap inklusif dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan nyata maupun digital. Perbedaan pandangan politik, suku, agama, atau latar belakang tidak boleh menjadi alasan untuk perpecahan atau perundungan. Anti-egoisme kelompok. Pelajaran dari tokoh bangsa mengajarkan kita untuk tidak egoisentris atau egoisme kelompok atau golongan. Generasi muda harus mampu bersikap kritis, namun tetap mengutamakan kepentingan bersama dan persatuan bangsa dalam setiap keputusan dan tindakan. Budaya musyawarah dalam menyelesaikan masalah baik organisasi, kampus maupun masyarakat. Gunakanlah musyawarah untuk mencapai mufakat yang adil, bukan memaksa kehendak dengan mengandalkan jumlah voting semata, apalagi dengan cara-cara yang memecah belah.
Dengan menghayati semangat persatuan yang dicontohkan dalam peristiwa Piagam Jakarta, generasi muda dapat menjadi pilar utama yang menjaga Bhinneka Tunggal Ika sebagai pondasi kokoh Indonesia yang dibangun dengan semangat kebersamaan. Mari kita jaga warisan itu bukan hanya dengan kata, tapi dengan tindakan, karena masa depan Indonesia ada di tangan kita sebagai generasi muda. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.